Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian yang berbahagia di kelas 7 Madrasah Sanawiyah? Tentunya saya berharap kepada kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya keluarga kamu begitu pula. Dan saya harapkan kepada kalian semua masih tetap semangat belajar di semester yang terakhir, di semester pertama, di pertemuan terakhir ini. Kita sudah banyak tentang pembahasan materi-materi di seni budaya kelas 7. Oleh karena itu pada kesempatan yang terakhir di pertemuan ke-14 ini, kalau tidak salah, saya ingin mengulas beberapa istilah-istilah dalam seni budaya yang kita sama-sama sudah pelajari. Silakan kamu buka di halaman 62, di situ ada glosarium, istilah-istilah yang mesti kita ulas lagi bersama supaya lebih familiar di antara kita dan kita memahami apa yang disebut dengan istilah-istilah tersebut. Pertama yang sudah kita pelajari ada istilah namanya ensemble. Kamu pasti masih ingat ensemble. Apa ensemble itu? Ensemble itu adalah kelompok pemain musik. Jadi rombongan musik, kelompok pemain musik atau penyanyi dalam satu gabungan yang bermain bersama secara tetap. Itu namanya ensemble. Jadi memainkan berbagai macam alat musik secara bersamaan dari masing-masing personil. Itu namanya ensemble. Jadi memainkan alat musik secara bersama-sama. Kemudian yang kedua ada istilah drama. Nah, drama dari dramoi dan lain sebagainya, istilahnya sudah kita pelajari di belakang. Apa drama itu? Drama itu adalah komposisi syair atau prosa. Sekali lagi, drama itu adalah komposisi syair atau prosa yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan, ya, dan watak melalui tingkah laku atau acting atau dialog yang dipentaskan. Jadi itu drama. Drama itu adalah satu syair atau prosa yang menceritakan tentang satu kehidupan manusia atau kehidupan salah satu kehidupan anak manusia yang menggambarkan kehidupan, tentunya melalui seni peran, dimainkan di atas pentas atau di atas panggung. Itulah yang disebut dengan drama. Kemudian di antara drama berikutnya ada yang disebut dengan fragmen. Fragmen itu apa? Cuplikan. Sekali lagi, fragmen itu cuplikan atau potongan atau petikan sebuah cerita atau lakon atau dialog yang dipentaskan. Jadi bagian dari drama itu ada fragmen. Fragmen itu adalah potongan cerita atau bagian-bagian cerita yang ada di atas drama yang berisi dialog-dialog yang dipentaskan. Kemudian berikutnya ada istilah intensitas. Apa intensitas itu? Intensitas itu adalah keadaan, tingkatan, atau ukuran intensnya. Jadi keadaan atau tingkatan itu namanya intensitas. Berikutnya ada yang disebut istilahnya intonasi. Intonasi tentunya ada dalam istilah musik. Apa? Ketepatan penyajian tinggi rendah nada. Jadi intonasi itu ketepatan penyajian tinggi rendah nada. Sekali lagi, apa intonasi? Intonasi itu ketepatan penyajian tinggi rendah nada. Saya ulangi lagi, ketepatan penyajian tinggi rendah nada, itu disebut namanya intonasi. Kemudian ada istilah disebut kaligrafi. Nah, kaligrafi ada sesuatu yang familiar di antara kita. Banyak lomba-lomba kaligrafi, seni-seni kaligrafi. Apakah kaligrafi? Kaligrafi itu, mahua kaligrafi? Kaligrafi itu adalah seni melukis indah dengan pena, disajikan biasanya
menggunakan kalimat-kalimat bahasa Arab. Jadi seni melukis indah dengan pena, dengan tulisan, itu namanya kaligrafi ya. Berikutnya ada istilah yang disebut dengan klimaks. Apa klimaks itu? Kejadian atau adegan yang paling menarik. Nah, dalam drama atau fragmen ada klimaksnya. Klimaks itu adalah kejadian yang paling menarik atau paling penting dalam pertunjukan sandiwara. Jadi sandiwara itu ada klimaksnya, ada kejadian yang pentingnya, ada kejadian yang paling menarik. Nah, gitu kan. Biasanya diawali dengan tokoh-tokoh, ada tokoh protagonis, antagonis, kemudian muncul yang disebut namanya dengan konflik. Nah, konflik itu terjadi tuh dalam sandiwara, sinetron atau film sampai kepada klimaksnya, kejadian yang paling menarik atau kejadian yang paling penting dalam pentas pertunjukan sandiwara. Kemudian ada yang disebut legato. Apa legato itu? Tanda untuk menaikkan. Sekali lagi, legato itu tanda untuk menaikkan, menyanyikan dua atau beberapa nada. Jadi ditaikkan dua atau beberapa nada yang tidak sama tingginya, secara bersambung, halus tanpa terputus. Nah, itu namanya legato. Ditaikkan beberapa tahap, beberapa nada, tapi tidak terputus, dinyanyikan secara bersambung. Kemudian ada istilah mimik. Mimik itu apa? Peniruan dengan gerak-gerik anggota badan atau raut muka. Jadi mimik itu peniruan, ya, peniruan dengan gerak badan atau raut muka. Mimik sedih bagaimana? Mimik gembira bagaimana, mimik marah bagaimana. Nah, itu adalah tiruan dari orang dengan menunjukkan raut muka atau anggota badan, itu disebut mimik. Kemudian ada yang disebut pula dengan opera. Apa opera itu? Opera itu bentuk drama panggung. Sekali lagi, opera itu adalah bentuk drama panggung yang seluruhnya atau sebagiannya dinyanyikan dengan iringan orkes atau musik instrumen, ya, mirip-mirip dengan operet. Nah, opera. Jadi satu bentuk sandiwara yang berisi ada iringan-iringan musik, itu namanya operet. Kemudian ada ritme. Ritme itu kata lain dari kata irama. Jadi kata lain dari kata irama, ritme. Ritme sama dengan irama. Irama sama dengan ritme. Begitu saja. Kemudian ada siluet. Siluet itu adalah bagian dari melukis. Nah, istilah siluet ini adalah gambar bentuk menyeluruh secara blok. Biasanya berwarna gelap. Nah, orang digambar tapi blok. Gambarnya gambar gelap. Nah, itu namanya siluet. Itu bagian dari seni lukis atau seni menggambar. Berikutnya ada istilah selendro. Apa selendro itu? Nama laras dalam gamelan Jawa. Jadi dalam gamelan Jawa ada istilah nama laras disebut selendro namanya. Ada selendro, ada pelog, nah gitu ya. Kemudian ada yang terakhir istilahnya teater. Apa teater itu? Pementasan drama sebagai suatu seni atau profesi. Sekali lagi, apa yang disebut dengan teater? Pementasan drama sebagai suatu seni atau profesi. Nah, itulah istilah-istilah yang penting yang mesti kita ketahui di pelajaran seni budaya di kelas 7 Madrasah Sanawiyah di semester pertama. Nah, pada kesempatan yang baik pula ini, tentunya kesempatan terakhir, saya ingin memberikan tugas kepada kalian. Apa tugasnya? Di halaman 60 ada bagian 1 dengan bagian 2. Ya, halaman 60 bagian 1, bagian 2 itu tugas penilaian akhir semester. Silakan dikerjakan di kertas kelembar folio, kemudian ditulis
jawabannya saja, nanti dikirim di sekolah. Mudah-mudahan paham, mudah-mudahan jelas dan tidak diulang lagi. Tapi saya ulang lagi. Tugas akhir semester ini di halaman 60 dikerjakan bagian Romawi 1 dengan bagian Romawi 2. Ditulis jawabannya saja di kertas folio. Nanti dikirim ke sekolah tugas itu, dan jangan lupa dikasih nama sebagai bagian tugas terakhir. Terima kasih pada pertemuan yang terakhir ini, dan saya harapkan nanti pada ulangan semester kalian bisa mengerjakan soal-soal dengan sebaik-baiknya. Tetap semangat belajar untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan bersama. Man jadda wajada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.